Kita bersama-sama dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang kompak, dengan yang penuh iman saudara. Kita baca bersama 2, 3. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun. Yes. Mari saudara, pada hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yes. Bapa yang dalam surga, pada saat hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa hati kami bawa kehidupan kami bawa seluruh kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Sama-sama katakan pertolongan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu, yes, begitu ajaib. Ajaib Kau Tuhan, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara menyembah Tuhan pada saat hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pertolongan-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang besar Tuhan. Nama-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah menuntun langkah kami sehingga kami boleh tiba saat hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami akan menerima sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami rindu untuk menerima hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan urapan Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau bekerja pada saat hari ini lewat setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk menyorakan nama Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Pada siang hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama kita bertepuk tangan.
Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Yes, Lord. Tiada yang mengiringi di bumi, hanya Kau. Katakan, tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Mari semua katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan lagi dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Katakan, tiada yang lain. Ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan Tuhan, tak kuandalkan kekuatanku, namun satu yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Katakan, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Mari kita tepuk tangan dan katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari lebih tinggi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan selamanya, selama. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari katakan kepada kanan kirimu, Allah adalah sumber kuatmu. Allah adalah sumber kuatmu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Yesus. Mari kita katakan dari awal. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidup. Mari sama-sama katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Mari sama-sama katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu, yes Lord. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih tinggi katakan, oh pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
Mari sekali lagi katakan dengan imanmu, pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi Tuhan, Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. tanganmu Amin, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ya Tuhan, benar Tuhan, pertolongan kami Tuhan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Engkau memiliki cara Tuhan untuk selalu menolong kami Tuhan. Apapun masalah dalam hidup kami, Engkau selalu punya cara Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Katakan lagi dari awal, takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita lebih tinggi lagi katakan, oh kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Mari katakan dengan imanmu, oh kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu.
Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang Tuhan, dan ku tenang di dalam Mari dengan sungguh-sungguh katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang Tuhan, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Katakan, dan ku tenang. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolong dalam hidup kami. Engkau penolong sejati dalam setiap langkah-langkah yang kami ambil. Engkau penolong sejati dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan kami Tuhan. Dalam setiap tantangan kami percaya Engkau selalu menunjukkan jalan keajaiban-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakui Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami mengakui bahwa Engkau dahsyat, segala perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, hati kami tenang dalam rencananya Tuhan. Hati kami tenang ketika kami dekat dengan Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Karena kami percaya janji Tuhan menghidupkan setiap kami. Janji Tuhan menghidupkan, menyegarkan setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kepada Tuhan kami berseru. Sebab Engkau satu-satunya penolong kami. Dan kami percaya Tuhan, dari hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan akan selalu memiliki cara yang luar biasa untuk menolong setiap kami, membangkitkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, bahkan memulihkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Saudara sebelum duduk, mari katakan kanan kirimu, kamu luar biasa di dalam Tuhan. Kamu luar biasa di dalam Tuhan. Ya, kita semua adalah orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Oh ya, silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, hari ini walaupun di luar hujan, saya percaya semangat saudara tidak akan pernah pudar. Amin. Ya, saudara keren sekali walaupun di luar hujan, cuaca tidak baik, tapi saudara tetap datang beribadah pada saat hari ini. Itu bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Coba yang mengasihi Tuhan boleh melambaikan tangannya. Ya, kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Jadi katakan kanan, kiri, depan, belakang saudara, katakan, aku sangat mengasihimu. Ya, saya juga sangat mengasihi saudara. Puji Tuhan, saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk saudara. Bahwa saudara, minggu depan di tanggal 30 Maret 2025, ibadah hanya ada 1 kali.
Ya saudara, ibadah hanya hari satu kali di jam 7:30 pagi. Jadi saudara ingat-ingat, catat tanggalnya bahwa minggu depan tanggal 30 Maret 2025 ibadah hanya satu kali di jam 7:30 pagi. Jadi saudara jangan datang di ibadah yang jam 11. Karena kalau saudara datang gak ada siapa-siapa di sini, cuma ada full timer saudara. Saudara mau emang ibadah sama full timer aja, enggak kan saudara? Jadi pastikan saudara untuk datang. Jadi ayo yang anak-anak muda yang malas bangun pagi, pasang alarmnya untuk datang beribadah pagi-pagi, amin. Ya saudara, dan juga saya menyampaikan ibadah Star Station juga saudara, karena minggu ini minggu-minggu pada liburan, jadi Star Station diadakan secara online. Jadi bagi saudara yang liburan, jangan khawatir, saudara, anak saudara bisa tetap beribadah secara online di YouTube GPDI Lipo Cikarang. Jadi saudara diingat, minggu depan jam 9:30 ibadah Star Station secara online dan tidak ada ibadah di GPDI Lipo Cikarang, hanya secara online saudara. Dan juga saya ingin menyampaikan, rumah doa juga sepanjang minggu ini juga diliburkan. Katakan rumah doa diliburkan. Ya, walaupun rumah doa diliburkan, saya himbau saudara untuk menjalin fellowship satu sama lain di anggota-anggota rumah doa yang ada. Tetap menjalin hubungan yang baik, tetap berkabar juga. Dan bagi Bapak Ibu juga yang belum bergabung di rumah doa juga, boleh juga bergabung di setiap rumah doa yang ada. Dan ini adalah KRD-KRD yang ada saudara. Jadi saudara di sepanjang minggu ini rumah doa diliburkan. Dan doa malam masih ada saudara di setiap hari Jumat jam 8 malam. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak berlibur kemana-mana, saudara daripada diem di rumah, diem di kosan, diem di asrama, lebih baik saudara hadir di doa malam. Amin. Di doa malam kita akan sama-sama saling mendoakan, saling bersekutu, bahkan kita berdoa untuk keluarga kita, bangsa kita, bahkan juga untuk gereja kita tercinta GPD Lipo Cikarang. Saudara mencintai GPD Lipo Cikarang? Saudara mencintai GPD Lipo Cikarang? Amin. Jadi saudara, mari doakan gereja kita agar terus tetap bertumbuh berbuah dalam Tuhan. Amin. Dan juga saudara, saya ingin menyampaikan juga pengumuman penting, yaitu baptisan air saudara. Ya, di tanggal hari Sabtu 14 Juni 2025 kita akan mengadakan baptisan air. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua atau anak-anak muda yang hadir pada saat hari ini yang belum menerima baptisan air maupun juga baptisan selam, saudara bisa daftar melalui Naomi, ya melalui saya saudara. Jadi mulai dari hari ini saya menerima pendaftaran saudara untuk saudara bisa mengikuti baptisan air yang ada di GPD Lipo Cikarang. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan baptisan air, saudara bisa mengikutinya. Dan juga saudara, saya juga menyampaikan pengumuman juga bahwa di hari Jumat tanggal 18 April yaitu ibadah Jumat Agung kita saudara di jam 8 pagi. Ibadahnya hanya satu kali di jam 8 pagi. Dan juga ibadahnya disertai dengan perjamuan suci. Dan sorenya saudara tanggal 18 April juga jam 4 sore akan ada juga Pasca Star Station dan anak-anak youth yang ada di tanggal 18 April jam 4 sore. Pastikan anak-anak muda hadir. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak cucu, mari ajak anak saudara, datangkan anak saudara untuk datang bersama-sama seru-seruan bareng dan kita sama-sama merayakan Paskah di tempat ini. Dan juga di hari Minggunya tanggal 20 April 2025 jam 8 pagi dan jam 10:30 siang. Jadi ada 2 kali ibadah saudara. Ya, ini adalah ibadah Paskah yang akan diadakan tahun ini dan kita akan dilayani oleh Pendeta Anton Lita, yaitu beliau adalah gembala dari GPDI Bukit Hermon Cimahi, Bandung saudara. Jadi bagi saudara yang rindu untuk kita menerima hadirat Tuhan di ibadah Paskah yang ada, mari datang saudara. Dan jangan lupa 3D, yaitu dukung, doakan, dan danai. Ya, saya percaya bahwa saudara tidak akan pernah bosan untuk mendengar kata-kata mendukung, mendoakan, dan mendanai. Amin. Jadi jangan cuma hanya memperkatakan dengan mendukung, mendoakan, dan juga mendanai, tapi kita juga mau melakukannya. Amin. Saudara, di ibadah-ibadah ini kita mau menabur saudara, untuk kita percaya bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita terima. Karena dari kita dan juga untuk kita. Amin. Katakan kanan kirimu, ayo menabur. Ya, jadi berapapun yang saudara bisa beri untuk Paskah tahun ini, berilah saudara. Mungkin saudara berkata kayak, enggak, aku tidak bisa memberi dengan
berjuta-juta Tuhan. Enggak saudara, seperti beberapa minggu lalu saya katakan bahwa kalau saudara semuanya memberi, semuanya akan terkumpul. Amin. Jadi saudara, mari kita mau menabur untuk Pasca Jumat Agung dan juga Pasca Star Station, ibadah raya maupun juga anak-anak youth yang ada di bulan April nanti saudara. Jadi terus mendukung, mendoakan dan mendanainya. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Jadi saudara, saat hari ini saudara siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan? Katakan kanan kirimu, ayo bangun. Ya, saya tahu cuacanya emang enak untuk tidur, tapi cuaca hari ini mari gunakan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Ya saudara, siapkan hati saudara, roh saudara, tubuh saudara, kehidupan saudara, bahkan telinga saudara, agar firman-Nya gak hanya masuk lewat kuping kanan, keluar lewat kuping kiri. Enggak, tapi itu baru nyangkut di otak saudara, bahkan juga di hati saudara. Amin. Ya saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Gimana kabarnya saudara hari ini? Luar biasa ya. Hujan ya saudara ya. Wah, masih setia boleh datang kepada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya saudara tetap setia mengiring Tuhan ya. Dengan cuaca yang kebetulan pas ibadah siang hujan ya saudara ya. Ya kita percaya walaupun hujan tetap mengiring Yesus. Amin. Ya, saudara sebelum firman Tuhan saya akan menyampaikan offering dengan judul Tuhan melipat gandakan pemberian kita. Saudara bacakan 2-3. Saudara mau dilipat gandakan pemberiannya? Belum semua. Saudara mau? Kalau saya mau saudara. Biasa saya ngasih misalnya perpuluhan 1 juta, tiba-tiba Tuhan kasih 10 juta. Oh luar biasa. Berarti income kita berapa? 100 juta. Pilih mana saudara? Memberi 1 juta apa 10 juta? Pasti kita memberi 10 ya saudara ya. Karena apa? Tuhan melipat gandakan pemberian kita. Amin saudara. Amin. Ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang anak kecil bernama Hetty Maywet. Seorang gadis berusia 6 tahun yang tinggal di dekat Grace Baptist Church di Philadelphia, Amerika Serikat, sebuah gereja ya saudara. Sekolah minggu di gereja itu begitu penuh sesak, sehingga banyak anak-anak tidak bisa masuk. Hetty sangat rindu untuk ikut, tetapi ia takut karena begitu ramai. Suatu hari, pendeta Russell H. Caldwell berkata kepadanya, suatu hari nanti kita akan memiliki gedung yang cukup besar agar semua anak bisa masuk dalam ibadah gereja. Hetty menjawab, saya berharap demikian. Hetty menyimpan harapan itu di dalam hatinya dan mulai menabung. 2 tahun kemudian ia meninggal. Setelah pemakamannya, ibunya memberikan sebuah kantong kecil kepada sang pendeta yang ditemukan di bawah bantalnya. Isinya 57 sen. Bersama sebuah catatan bertuliskan untuk membantu membangun gereja yang lebih besar agar lebih banyak anak bisa datang ke sekolah minggu. Pendeta Caldwell mengubah uang itu menjadi keping-keping kecil dan menjualnya. Mengumpulkan $250 yang kemudian terus berkembang melalui Wet Meat Society. Ini adalah badan sosial ya saudara ya. Setelah 26 tahun dari persembahan kecil seorang anak, berdirilah gereja dengan anggota 5.600 orang. Haleluya. Berkembang saudara menjadi 5.600 anggota. Rumah sakit yang melayani puluhan ribu orang. Universitas dengan 80.000 mahasiswa. Dan 2.000 orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Apa yang kita berikan kepada Tuhan dilipat gandakan. Amin. Haleluya. Dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, kita baca bersama ayat ini saudara. 2, 3.
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ya saudara, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, heti hanya memiliki 57 sen. Tetapi ketika dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan menggunakannya untuk menyentuh ribuan bahkan jutaan orang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi hati yang memberi. Amin saudara. Ketika kita memberi dengan iman dan ketulusan, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Mungkin kita merasa apa yang kita miliki kecil, terbatas atau tidak berarti. Tapi ingat, di tangan Tuhan setiap pemberian dapat menjadi alat untuk memberkati banyak orang. Amin. Haleluya. Tuhan adalah Allah yang melipat gandakan, yang mengembalikan dengan takaran yang penuh dan berkelimpahan. Hari ini, mari kita memberi dengan keyakinan. Apa yang kita tabur dalam kerajaan Allah tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Ya, kita menabur tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melihat setiap benih yang kita tanam. Dan Dia yang akan menumbuhkan serta melipat gandakannya sesuai dengan waktu dan rencananya. Jangan takut memberi, karena Tuhan selalu setia mencukupi. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita, percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan berkatnya dengan takaran yang terbaik. Mari persiapkan persembahan saudara dan mari kita tabur yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Angkat persembahan saudara dan mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu hari ini. Kami memberi dengan sukacita sebagai bentuk kasih dan ketaatan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Lipat gandakan setiap pemberian. Berkati setiap tangan yang memberi. Dan cukupkan segala kebutuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Berilah dengan tetap tersenyum karena Allah sangat mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Saudara juga bisa memberi melalui e-money. Silakan scan barcode yang ada di belakang layar saya untuk OVO maupun GoPay. Saudara juga dapat memberi persembahan perpuluhan saudara lewat transfer ke Bank BCA atau Mandiri atas nama Ehwa Junaidi. Terima kasih untuk pemberian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan memberi. Ini adalah Agus Winardi, staf gereja, bagian kebersihan. Saudara pasti kenal semua? Kenal ya saudara. Dia merayakan Idul Fitri ya saudara. Saudara mau memberi untuk Agus, memberkati dia untuk bisa merayakan Idul Fitrinya bersama keluarganya. Saya mendorong saudara, menggerakkan hati saudara untuk menabur berkat bagi Agus. Ya saudara, walaupun dia tidak seiman dengan kita, tapi dia sudah setia di gereja ini saudara. Udah lebih dari 10 tahun saudara. Itu dikenalkan dulu oleh Pak Haryono ya saudara ya. Sampai hari ini ya Pak Haryono, setia dia saudara. Udah lebih dari 10 tahun, udah hampir masuk 13 tahun. Saya percaya dengan taburan saudara dia bersuka cita. Menerimanya dengan berkat yang saudara berikan untuk merayakan Idul Fitri. Ya saudara ya, dia tahu. Karena kenapa orang Kristen kata dia penuh kasih saudara. Makanya dia tetap setia sampai hari ini di gereja ini. Saya percaya saudara-saudara adalah penuh kasih ya saudara ya. Kasih memberi berkat bagi sesama, amin. Kita mau memberi, amin. Silakan para usher. Ya saudara, saya percaya berkat-berkat saudara menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga.
Saudara Agus Winardi ya dengan keluarganya untuk merayakan Idul Fitri. Amin saudara. Ya saudara, terima kasih untuk taburan-taburan saudara. Saya percaya taburan saudara menjadi berkat bagi keluarga Pak Agus Winardi ya. Dan keluarga ya saudara, dia bisa merayakan Idul Fitri ya saudara ya. Saya percaya berkat yang menjadi luar biasa ya. Dia tahu orang Kristen penuh kasih katanya saudara ya. Saya percaya saudara adalah penuh kasih ya bagi sesama, amin. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang selalu baru. Kami memohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun langkah kami sepanjang hidup kami agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Katakan kanan kiri saudara, siap dengar firman Tuhan sebelum duduk saudara. Amin, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siap saudara mendengar firman Tuhan? Ya. Judul firman Tuhan saya hari ini adalah obat depresi. Saudara bacakan 2, 3. Apa obat depresi saudara? Firman Tuhan ya saudara ya. Ya, firman Tuhan adalah obat depresi saudara. Kita akan lihat dari 1 Raja-Raja 19 adalah kisah tentang seorang nabi besar Elia. Dia hidup di zaman di mana ada sepasang orang paling jahat sepanjang sejarah Alkitab. Ahab dan Isabel. Isabel ya saudara ya. Bukan saudara, Isabel ya saudara ya. Ya, dua orang ini adalah pasangan paling jahat sepanjang sejarah manusia. Makanya namanya jadi Isabel ya saudara ya. Haleluya. Pasangan ini memimpin Israel untuk menyembah Baal. Penyembahan Baal menjadi agama wajib di Israel waktu itu. Tuhan merespon dengan menyetop hujan selama 3,5 tahun. Bayangkan saudara, 3,5 tahun tanpa hujan, kekeringan. Ahab menyalahkan Elia untuk terjadinya kekeringan dan kelaparan ini. Ini adalah latar belakang peperangan antara Elia dan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Masing-masing pihak diberikan lembu dan altar. Kemudian berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Tuhan yang menjawab dengan api, maka dialah Tuhan yang sejati. Tidak terjadi sesuatu pada korban yang dipersembahkan ke Baal. Sementara waktu Elia berseru kepada Tuhan Yehova, maka api turun dari langit. Elia membantai semua nabi palsu. Dan dia meminta Ahab bersiap-siap karena Tuhan akan menurunkan hujan kembali. Apakah ini pertanda bahwa kebangunan rohani besar akan melanda Israel? Waktu Ahab naik ke atas kereta untuk pulang ke istana, langit menjadi gelap. Dan hujan turun membasahi dia. Di pihak lain, Elia tidak punya kereta, tetapi kuasa Tuhan melarikan dia. Sehingga dia bisa mendahului Ahab yang naik kereta. Elia adalah manusia super. Super ya saudara ya. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2. Ahab menceritakan pada Isabel segala yang terjadi di Gunung Karmel. Walaupun Ahab melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan yang sejati, yang bisa menurunkan api dari langit, hujan dari langit, tetapi dia takut pada istrinya.
Jadi dia seolah-olah mengatakan Elia yang tanggung jawab atas matinya semua nabi-nabimu. Isabel marah sekali. Dia memberi perintah supaya Elia dalam tempo 1 kali 24 jam dibunuh. Akibatnya Elia jadi panik dan dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana mungkin seorang yang hebat seperti Elia yang begitu berani bisa menurunkan api dari langit, membunuh 450 nabi Baal. Mengapa dia sekarang begitu takut pada satu orang wanita? Luar biasa ya saudara ya, takut ya. Jawabannya, Isabel bukan wanita biasa. Dia adalah seorang pemimpin yang kuat. Bahkan sampai suaminya sendiri gemetar di hadapannya. Saya rasa tidak ada pria yang pingin menikah dengan wanita seperti itu. Ada saudara? Nggak ada ya saudara ya. Ya, katakan pada wanita-wanita yang ada, puji Tuhan kamu bukan Isabel. Ya saudara, kalau Isabel nggak ada yang mau nikahin ya saudara ya. Haleluya. Elia berpikir bahwa lewat pelayanannya yang hebat dan mujizat yang luar biasa yang terjadi lewat pelayanannya, maka Isabel bisa berubah. Dia pikir dengan pelayanannya Isabel bisa berubah. Dan dia bisa dipromosikan jadi perdana menterinya Israel atau paling tidak jadi penasehat raja dan ratu di istana. Bisa menulis ulang hukum di Israel. Elia pikir dia akan dapat promosi. Dia pikir akan dapat promosi ya, sudah membantu ya. Membunuh 450 nabi Baal saudara. Dia terkejut sekali waktu tidak ada yang respect kepada dia. Tidak ada yang memuji dia atas prestasinya. Malahan Isabel memberikan perintah untuk membunuhnya. Harga diri Elia langsung terguncang. Dia sangat terkejut sekali. Dia sangat kecewa sekali. Dalam 1 Raja-Raja 19 ini, Elia benar-benar hancur. Sebagai seorang pribadi, dia merasa seperti orang yang gagal. Dia berpikir bahwa tindakannya akan mendatangkan kebangunan rohani besar di Israel. Coba bayangkan. Dia bisa menurunkan api dari langit. Dia merasa bingung. Sangat terluka hatinya. Dia merasa ingin menyerah. Kita akan lihat satu referensi lain dalam Alkitab tentang seseorang yang menghadapi keadaan yang hampir sama dengan Elia, Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. Kita akan baca bergantian, saudara siap? Ayat 7 saudara bacakan, 2, 3. Ayat 8 saya bacakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9 saudara bacakan, 2, 3. Stop dulu saudara. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Ya saudara, dari kelemahannya kuasanya menjadi sempurna saudara. Ya lanjut saudara, sebab amin. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin saudara. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya saudara, Kristus menaungi hidup kita, amin. Paulus adalah orang yang luar biasa. Dia melakukan mujizat yang unusual. Tidak biasa, diangkat ke langit ketiga.
Sesuatu yang tidak pernah dialami oleh Petrus, Yakub maupun Yohanes. Tetapi dia punya masalah. Duri dalam daging. Semua orang pernah mengalami apa yang dialami oleh Elia dan Paulus. Waktu kita pikir kita akan dihormati, ternyata yang terjadi sebaliknya. Waktu kita pikir bahwa kita akan dipuji, ternyata itu tidak terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Supaya kita tidak memegahkan diri, tetapi kita selalu bersandar pada kasih karunia Tuhan. Amin. Iya saudara, Tuhan ingin kita tidak memegahkan diri saudara. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Amin. Bersandar pada kasih karunia Tuhan. Paulus minta kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya itu disingkirkan. Tetapi Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Amin saudara. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Elia lari ke Batseba, bagian paling ujung selatan dari Yehuda. Tetapi dia masih sangat ketakutan. Sehingga dia pergi lebih jauh lagi yaitu ke padang gurun. Untuk sembunyi dari Isabel dan lain-lainnya. Pada titik ini Elia sangat kecapean. Kecewa dan ingin bunuh diri. Dia duduk di bawah pohon arar. Seorang Nabi Elia. Dia punya kecenderungan bundir saudara ya. Zaman sekarang bilangnya bundir ya. Bunuh diri saudara. Dia pengen mati. Dia rasanya sudah capek hidup. Bagi dirinya sendiri. Bagi visinya, bagi Tuhan. Bagi takdir ilahinya. Seolah-olah dia berkata, Tuhan, aku sudah berbuat cukup banyak bagi engkau. Aku sudah cukup menderita karena engkau. Aku sudah cukup banyak berkorban bagi engkau. Aku capek, aku lelah untuk hidup. Aku pengen mati saja. Ini adalah kata-kata hamba Tuhan yang luar biasa. Yang dengan berani berdiri seorang diri di hadapan seorang raja. Dan 450 nabi palsunya. Tetapi sekarang di padang gurun. Dia merasa seluruh hidupnya adalah kesia-siaan belaka. Bersama dengan Tuhan dia bisa menurunkan api dari langit. Menyembelih 450 nabi palsu dan lari lebih cepat dari kereta kuda. Tetapi sekarang dia merasa tapi sekarang dia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 5, Elia sampai di titik terendah hidupnya. Gelombang demi gelombang, tekanan menghantam dirinya. Secara rohani, dia kecapean karena melakukan peperangan rohani. Dia tidak bisa disuruh doa lagi, puasa 3 hari lagi. Secara fisik dia kehabisan tenaga. Dia kerja begitu keras, melakukan perjalanan begitu jauh, lari begitu cepat. Dia kepanasan, lapar, haus, kecapean. Secara emosi dia hancur. Apa yang dia alami adalah hal yang sama sekali tidak dia harapkan. Setelah dia menemukan solusi untuk kekeringan 3,5 tahun. Dan menurunkan hujan yang begitu lebat. Sekarang sebagai balasannya malah raja dan ratu ingin membunuh dia. Bagaimana dengan ribuan orang yang melihat sendiri kuasa Tuhan dicurahkan di Gunung Karmel. Tidak ada yang mendukung dia. Secara emosi dia hancur. Dia tidak menduga orang begitu cepat berbalik. Secara pelayanan dia lelah. Dia tidak mau melayani Tuhan lagi. Elia hanya ingin mati. Dia berbaring. Pengennya tidur. Dan seperti kebanyakan orang yang sedang depresi.
Dia pengennya tidur, tidur dan tidak bangun-bangun lagi. Dia punya energi. Dia tidak punya energi untuk bangun. Raksasa-raksasa iman seperti Musa dan Yunus pun pernah mengalami depresi dan pernah ingin mati juga. 16% orang Amerika pernah mengalami depresi sepanjang hidup mereka. Wanita 2 kali lebih banyak. Para wanita, hati-hati. Wanita 2 kali lebih banyak. 50% wanita di Amerika pernah mengalami depresi dalam hidup mereka. Bagaimana dengan pria? Bagaimana dengan para pria? Pria kalau depresi akan lebih buruk dari wanita. Bagaimana ini para pria? Mereka jadi pemarah, kasar, penyalahgunaan, narkoba, alkohol. Dan punya kecenderungan bunuh diri 4 kali lipat dibanding wanita. Lebih besar saudara, 4 kali lipat dari wanita ya saudara. Para pria hati-hati, 4 kali lipat ya saudara ya. Saya percaya yang di sini enggak ya. Karena kenapa? Ada Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab, maka orang-orang yang pengen mati aja itu kebanyakan pria. Saudara boleh baca Alkitab ya saudara ya. Pria yang banyak ya saudara ya. Haleluya. Orang-orang terkenal yang pernah mengalami tokoh sejarah. Saya bacakan saudara ya, ini adalah orang-orang terkenal saudara. Tokoh sejarah Abraham Lincoln, Winston Churchill, Vincent van Gogh, Charles Dickens, Beethoven, penulis, J.K. Rowling penulis Harry Potter. Saya percaya di sini pada penonton Harry Potter ya. Haleluya, apalagi anak-anak muda ini saudara. Siapa yang pernah nonton Harry Potter? Saya nonton saudara salah satunya ya. Apalagi yang ring itu ya, wah luar biasa itu saudara ya. Ya kayaknya saya udah malah nonton beberapa kali itu yang ring ya saudara. Ya J.K. Rowling itu luar biasa ya, imajinasi yang dikasih Tuhan untuk mengarang cerita. Aktor sekarang, Harrison Ford, The Rock, Robin Williams. Mereka pernah depresi saudara. Depresi saudara ya. Mereka ini pernah depresi, orang-orang terkenal. Kalau dibilang duit, kayaknya gak pernah kekurangan. Kita juga bingung apa yang mereka depresikan. Uang mengalir ya saudara ya. Bukan M lagi ya saudara, udah T saudara. Haleluya. Kita juga bingung ngitungin T kayak gimana tuh ya. Triliun ya saudara ya. Ya artis, Kristen Bell. Bukan Bella saudara, Kristen Bell. Honey Hathaway, Gwyneth Paltrow. Ya ini adalah artis saudara, penyanyi. Lady Gaga. Saya percaya sini anak-anak muda pasti kenal Lady Gaga ya. Kalau bilang enggak kayaknya bohong ya saudara ya. Haleluya. Lady Gaga, Ed Sheeran. Saya suka penyanyi ini saudara, ada lagunya yang ada satu lagu saya lupa mereka kemarin ini kayaknya mau nyanyi katanya. Kayaknya buat gereja enggak cocok. Lagu itu saudara kalau lihat di view itu juta eman ya. Dia punya view ya saudara, saya sampai bingung. Lagu sampai eman ya saudara ya view-nya ya. Ya itulah ya kalau Tuhan pakai ya saudara. Ed Sheeran, Chester Bennington, vokalis Linkin Park. Adele, ini para penyanyi ya. Ada lagi nih saudara, Selena Gomez. Saya percaya pada kenal Selena Gomez ya. Musisi, Mozart, Billy Joel. Ya saudara, sutradara, Woody Allen, Mel Gibson. Siapa yang gak kenal sutradara ini saudara. Yang bikin film terkenal saudara ya di dunia ya. Bukan negaranya, udah dunia kelasnya saudara. Ini ada lagi saudara. Ini adalah apa nih bacanya? Sintis ya saudara ya. Ini sintisnya apa nih ya? Scientist ya saudara ya. Ya, Isaac Newton saudara. Astronot. Buzz Aldrin saudara. Pengusaha. Nah ini pengusaha yang kaya raya saudara. Yang serasa dunia milik dia. Joe Fowler ya saudara ya. Ini dunia kayaknya punya dia saudara ya. Padahal kita tahu dunia adalah punya Tuhan ya saudara. Ya itulah saudara pengusaha yang terkenal. Suster, Florence Nightingale saudara ya. Ini adalah orang-orang yang terkenal saudara ya, bangsawan. Saya rasa ini seluruh dunia kenal, Lady Di. Siapa yang gak kenal Lady Di saudara? Seniman, Michelangelo, Vincent van Gogh,
ya politisi, Vintel Schutzel, olahragawan, Paul Gascoigne. Ya ini saudara, orang-orang terkenal saudara. Tokoh Kristen sekarang saudara. Tokoh Kristen ada yang depresi ya saudara ya. Charles Spurgeon adalah pengkhotbah. Ya, C.S. Lewis penulis dan teolog. Martin Luther reformator. Mother Teresa misionaris dan John Bunyan saudara. Haleluya. Saya pernah saudara diceritakan oleh saudara saya dan dia punya teman dokter di Amerika. Kalau saudara tahu pasiennya siapa? Para pendeta. Jangan kira saudara pendeta tidak pernah depresi. Tekanan hidupnya berat saudara. Padahal kita kalau bilang kita punya Tuhan. Dan saya waktu diceritakan saya tercengang disebutkan nama pendeta-pendetanya. Itu pendeta terkenal saudara di Indonesia. Tapi saya nggak boleh ngomongin saudara. Saya bilang, nggak mungkin saya bilang. Orang khotbahnya begitu keren saya aja dengernya terpesona. Saya bilang mau khotbahnya dia. Ya elah kamu mau datang ke ke dokternya di Amerika. Saya bilang gitu ya kan. Ya itulah kita pendeta pun masih manusia ya, saudara ya. Iya pendeta pun masih manusia saudara. Saudara pendek kata tidak ada profesi yang lepas dari tekanan. Ya benar saudara. Tapi kita tetap punya Tuhan yang pasti menolong kita amin. Tekanan apapun yang kita alami kita percaya Tuhan akan menolong kita. Terlebih kalau kita setia mengiring kepada dia amin. Ya kita percaya pertolongan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi hidup kita. Apa yang menyebabkan depresi? Pertama, kelelahan. Saudara bacakan 2-3. Bahkan orang kuat sekelas Samson bisa kelelahan. Setelah mengalahkan 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai, Samson sangat kelelahan secara fisik dan kering secara emosi sehingga dia jadi rentan. Dia merasa tugas-tugas yang Tuhan berikan terlalu menyita waktunya dan terlalu menuntut dari dia. Sehingga di Hakim-Hakim 15, dia mengeluh pada Tuhan, masakan aku mati karena kehausan. Saudara bacakan ayat ini, 2-3. Ya saudara, masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Samson juga kecapean ya saudara. Kedua, trauma. Saudara bacakan 2-3. Ya, Musa mengalami ini. Dia trauma dengan 3 juta orang Israel yang dia pimpin keluar dari Mesir. Orang-orang ini selalu mempertanyakan motifnya, meragukan keputusannya, menentang kepemimpinannya. Di Keluaran 15, orang Israel mengalami mujizat terbesar sepanjang perjanjian lama. Laut terbelah dan seluruh musuh mereka, pasukan paling kuat di masa itu, binasa semuanya seketika. 3 hari kemudian, waktu air yang mereka minum rasanya tidak enak karena pahit. Mereka menyerang kepemimpinan Musa. Tuhan mengerjakan mujizat yang sangat luar biasa bagi mereka. Tetapi begitu ada kesulitan mereka langsung menuduh Musa. Memperdayai mereka supaya mereka mati di padang gurun. Orang Israel juga selalu membandingkan keadaan mereka sekarang dengan waktu mereka di Mesir dahulu. Hal ini membuat Musa traumatis dan depresi. Bilangan 11 ayat 14 dan 15. Saudara bacakan siap? 2-3. Ayat 15.
Ya saudara, dikatakan sebaiknya engkau bunuh aku saja jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Yang ketiga saudara, tidak berterima kasih. Saudara bacakan 2, 3. Ya saudara, tidak berterima kasih. Orang cepat sekali lupa. Lupa ya saudara ya, paling gampang kalau apa-apa dikatakan lupa. Bagi Musa, sekarang dia pahlawan, tapi keesokan harinya dia adalah pecundang. Orang mudah sekali melupakan kebaikan yang saudara sudah lakukan. Anak-anak lupa apa yang ortunya kerjakan bagi mereka. Bos lupa apa yang karyawan kerjakan bagi dia. Suami istri melupakan apa yang pasangan kerjakan bagi mereka. Saya percaya pasangan suami di sini, pasangan-pasangan suami istri di sini, jangan ya saudara ya, seperti ini. Harus ingat ya apa yang dilakukan suami, apa dilakukan istri. Amin saudara? Amin. Ya kita harus tetap saling menopang suami istri ya saudara. Tidak seperti yang dikatakan ini. Suami istri melupakan apa yang pasangannya kerjakan bagi mereka. Amin saudara. Ya, Universitas Northwest melakukan penelitian dan menemukan bahwa rata-rata seorang ibu menyiapkan makan sebanyak 35.000 kali. Wow. Dan membereskan tempat tidur sebanyak 40.000 kali. Ibu-ibu. Haleluya. Ya anak-anak harus berterima kasih ya kepada orang tua ya ini ya. 35.000 makanan. 40.000 tempat tidur saudara. Haleluya. Seorang kepala akuntan yang bergaji tinggi suatu saat ditemukan bunuh diri. Dan polisi menemukan surat yang menyatakan alasan bunuh dirinya. Selama 30 tahun aku bekerja, bos tidak pernah bilang terima kasih dan aku sudah muak. Apa yang bisa saudara lakukan kalau saudara sudah memberikan segalanya dan orang menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah seharusnya? Ingat bahwa Tuhan mengasihimu, amin. Dan dia memperhatikan pekerjaanmu. Bosmu tidak memperhatikan tapi Tuhan yang memperhatikan, amin. Ya saudara, kita punya Tuhan yang memperhatikan kita, yang mengasihi kita. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jerih payah saudara tidak sia-sia. Apa yang Tuhan lakukan untuk mengobati depresi kita? Pertama, Tuhan menyegarkan. Saudara bacakan 2, 3. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai dengan 7. Solusi Tuhan untuk depresi, makan, tidur. Makan, tidur. Enak banget ya saudara ya. Makan, tidur, makan, tidur. Itu obat depresi. Kadang-kadang kita terjebak dalam situasi yang membuat depresi. Jangan marah, carilah cara untuk refreshing. Ini adalah kali ketiga Tuhan menyediakan makanan secara supra alamiah bagi Elia. Lewat burung gagak, janda Sarfat, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan di sini bukan sembarang malaikat. Tapi penampakan Yesus sebelum inkarnasi. Jadi hari ini percayalah. Yesus sendiri yang melindungi, memberi makan, memelihara. Amin saudara. Ya Tuhan sendiri yang melindungi kita, memberi makan kita, memelihara kita. Amin. Dan malaikat Tuhan sampai membangunkan Elia 2 kali. Artinya Elia sangat berharga di pemandangan Tuhan. Saudara juga sangat berharga di pemandangan Tuhan. Amin. Amin. Saudara berharga di pemandangan Tuhan. Kedua,
Tuhan memberikan perjumpaan. Saudara bacakan 2-3. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Horeb adalah nama lain untuk Gunung Sinai. Saudara ingat, waktu Musa berjumpa muka dengan Tuhan, itu di Gunung Sinai. Dan setelah itu, Tuhan tidak pernah melakukan lagi hal yang sama. Jadi ini adalah peristiwa pertama setelah ratusan tahun. 1 Raja-Raja 19 ayat 9, ini bukan sembarang gua, tetapi titik yang sama di mana Musa berbicara dengan Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Saudara lihat bahwa Elia sangat marah dan kepahitan dengan Tuhan. Dengan pelayanan. Dan Tuhan tidak marah. Elia menceritakan segala unek-uneknya. Lain kali kalau sedang depresi, jangan tekan perasaan saudara. Tapi tumpahkan semua kepada Tuhan. Ceritakan semua kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Tuhan akan memberikan perjumpaan dengan Elia sama seperti dengan Musa. Ingat, waktu Musa berdiri di gunung tersebut. Kemudian Tuhan melewatkannya. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlipat kasihnya dan setianya. Saudara, kalau kita mendapat perjumpaan dengan Tuhan, maka segala kekecewaan kita, keputusasaan kita, kepahitan kita akan lenyap semuanya. Amin. Amin, saudara. Dan saudara akan temukan bahwa Tuhan tidak memarahi saudara. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Tapi dia adalah Tuhan penyayang. Panjang sabar, penuh kasih karunia dan setia. Saudara mau setia mengiring Tuhan? Amin. Ketiga, Tuhan memberikan firman-Nya. Saudara bacakan 2-3. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Saudara, waktu kita sementara tertekan, Tuhan tidak muncul dalam badai atau gempa atau api yang menghanguskan. Tuhan muncul dalam suara kecil, lembut dan tenang. Tuhan berbicara dengan suara yang berbisik halus. Tuhan tidak bicara dengan orang yang terluka dalam ton suara yang tinggi serta penuh kemarahan. Tuhan berbicara dengan cara yang lembut dan halus. Waktu saudara rasanya ingin menyerah, jangan berpikir bahwa Tuhan akan marah kepada saudara. Dia ingin bicara dengan saudara. Tuhan ingin mengatakan bahwa dia paham keadaan saudara. Dia ingin mengatakan bahwa dia mengasihi saudara. Amin. Dia sangat mengasihi kita, saudara. Dan Tuhan ingin memperbarui saudara punya tujuan dalam kehidupan saudara. Kesimpulannya adalah, Elia merasa kecewa dan tertekan karena dia merasa melayani Tuhan itu terlalu berat. Pelayanan itu terlalu banyak tuntutannya dan seringkali tanpa upah yang layak. Seringkali tidak memuaskan. Bagaimana Tuhan menolong dia? Tuhan memberikan kesegaran. Tuhan memberikan perjumpaan. Dan Tuhan memberikan firman yang segar. Bagaimana Tuhan menolong saudara? Tuhan memberikan kesegaran. Tuhan memberikan perjumpaan. Dan Tuhan memberikan firman yang segar. Saudara mau tetap setia mengiring Yesus? Amin, datang kepada Tuhan dalam segala beban yang saudara hadapi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan hatiku tenang. Ya saudara, hatiku tenang berada di dekatmu. Amin. Berada dekatmu, Haleluya. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau
hidupku. Katakan dari awal saudara. Ku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan. Saudara sama-sama katakan pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya Yesus. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu. Haleluya. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi hidup kami. Amin. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan pertolongan-Mu. Amin. Haleluya. Begitu ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat Aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini saudara datang dengan hati yang lelah, pikiran yang penuh dengan beban, atau perasaan yang hampa. Tetapi ketahuilah, Tuhan adalah sumber penghiburan dan pemulihan. Dia tidak hanya menyegarkan jiwa kita, tetapi juga memberi perjumpaan ilahi yang membawa perubahan. Ya Tuhan. Firman-Nya adalah terang di tengah kegelapan, harapan di tengah keputusasaan. Ya, jika saudara merasa tertekan, gelisah atau tidak tahu harus berbuat apa, datanglah kepadanya. Dalam Matius 11 ayat 28 dia yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu." amin Tuhan. Haleluya. Tuhan juga sedang menanti saudara hari ini. Serahkan segala beban kepadanya. Izinkan dia bekerja dalam hidup saudara. Mengangkat yang lemah dan memberi kekuatan yang baru. Saudara, mari kita berdoa. Berdoa bersama datang ke hadapannya. Haleluya. Saudara berdoa kepada Tuhan.
Datang kepada Tuhan. Segala beban yang saudara hadapi, ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara. Percaya Tuhan mendengarnya. Dia akan menopang dan menolong saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari datang kepada Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami mau datang kepada Engkau Bapa. Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Tuhan kami, Yesus itu yang ada bagi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi beban mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa kerinduan mereka dalam hidup ini Tuhan. Mereka boleh tetap setia mengiring Engkau. Engkau menolong segala perkara yang mereka hadapi. Kami tahu kami punya Tuhan yang memampukan kami. Haleluya, haleluya. Saudara berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Jangan tinggal diam. Buka suara saudara. Katakan kepada Tuhan segala problem yang saudara hadapi. Tuhan mendengar doa saudara. Haleluya, haleluya. Seperti dikatakan dalam ayat 28 tadi. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan saudara. Berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Dia mendengar setiap doa saudara. Percaya akan janji Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa yang mengasihi setiap kita. Janjinya adalah ya dan amin. Haleluya Yesus. Kamu Tuhan, Kau melihat setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kau melihat apa yang mereka gumulkan Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang mereka doakan Tuhan. Apa yang mereka katakan Tuhan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang bekerja dalam kehidupan setiap jemaat GPD Pucikarang. Ya, setiap pergumulan mereka. Setiap beban yang mereka hadapi. Kami tahu Tuhan. Kami punya Tuhan yang mampu menopang kami. Ya. Kami punya Tuhan yang mampu menolong kami. Amin. Di saat Tuhan kami Yesus. lemah. Di saat kami putus asa, Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang menopang kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih anugerah-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau melihat Tuhan. Hati-hati jemaat-Mu ya Bapa. Apapun yang mereka hadapi. Luka hati, luka batin, depresi. Kau menolong mereka ya Bapa. Aba serahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menopang. Engkau yang menghibur hati-hati yang terluka Tuhan. Di dalam nama Yesus penghiburan datangnya daripada Engkau. Engkau yang memimpin kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Saudara datang kepada Tuhan. Minta kepada Dia. Lepaskan segala beban saudara. Percaya Dia akan menopang saudara. Dia akan menolong saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Bapa. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh syakarabarabase Yesus. Urapan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Urapan-Mu atas turun setiap jemaat-Mu ya Bapa. Mereka boleh hadir hari ini semua karena kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, glory. Haleluya, haleluya. Oh syakarabarabase Yesus. Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat di dalam tangan-Mu. Apa yang mereka kerjakan, apapun usaha mereka, Kau buat mereka berhasil Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang memampukan kami.
setiap mereka bekerja pengusaha Tuhan, mereka bukan menjadi ekor, Ya. tapi mereka menjadi kepala di dalam Amin, Engkau. Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu curahkan Tuhan. Kami menerima dengan ucapan syukur segala berkat yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Juga berkat kesehatan Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan Kau berikan bagi kami. Makasih Bapa yang baik. Mengikuti setiap kehidupan jemaat-Mu. Haleluya. Mari kita katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Mari katakan saudara. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Begitu ajaib. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Saat aku Haleluya. tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Mari saudara-saudara, kita lebih tinggi katakan dengan imanmu. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku Tuhan, di saat aku tak sanggup lah, di situ tangan-Mu bekerja. Amin. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu Pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Haleluya Yesus. Di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. mari katakan kini mataku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sekali katakan kini mataku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Engkau pertolongan kami Terima Tuhan. kasih Bapa yang Engkau baik. gunung batu kami Yesus. Kini mata kami tertuju padamu. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Makasih Bapa. Tuhan yang penuh kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan sejati. Amin. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyerahkan jiwa kami, memberi perjumpaan yang mengubahkan dan menuntun kami melalui firman-Mu. Amin Tuhan. Bagi setiap hati yang lelah, berikan kelegaan. Bagi yang sedang bergumur, berikan damai sejahtera. Amin Tuhan. Dan bagi yang merasa kehilangan arah, nyatakan rencana-Mu yang indah. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya
Engkau setia menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau senantiasa. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.